Setelah operasi tentara salib pada akhir tahun 1941, pasukan Jerman dan Italia yang dipimpin oleh Jenderal Erwin Rommel terpaksa mundur di Al-Agheila. Karena posisi yang baru yang sangat kuat, tentara Panzer Afrika Rommel tidak diserang oleh pasukan Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Sir Claude Auchinleck dan Mayor Jenderal Neil Ritchie. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan Inggris untuk mengkonsolidasikan keuntungan mereka dan membangun jaringan logistik setelah maju lebih dari 500 mil. Kedua komandan Inggris itu sangat senang ketika telah berhasil menaklukkan pengepungan Tobruk. Sebagai akibat dari kebutuhan untuk meningkatkan jalur suplai, Inggris pun mengurangi kekuatan pasukan garis depan mereka di El Agheila. Pada Januari 1942, Rommel menemukan sedikit pertentangan dan memulai serangan terbatas ke timur. Ia mengambil kembali Benghazi 28 Januari dan Timimi 3 Februari, dan dia terus maju menuju Tobruk. Bergegas untuk mengkonsolidasikan pasukan mereka, Inggris membentuk garis baru di barat Tobruk dan membentang ke selatan dari Gazala. Dimulai dari pantai, garis Gazala diperpanjang 50 mil ke selatan, di mana ia berlabuh di kota Bir Hakim. Untuk menutupi dan memperkuat garis ini, Auchinleck dan Ritchie mengerahkan pasukan brigade dalam kotak yang dihubungkan dengan kawat berduri dan ladang ranjau. Menilai situasinya, Rommel menyusun rencana untuk serangan sayap besar di sekitar Bir Hakim yang dirancang untuk menghancurkan baju besi Inggris dan memotong divisi tersebut di sepanjang garis Gazala. Untuk menyelesaikan serangan, elemen-elemen dari Korps Bermotor ke-20 Italia dan Divisi Bermotor ke-101 Trieste akhirnya mereka turunkan untuk membersihkan jalan yang penuh jebakan melalui ladang ranjau di utara Bir Hakim dan dekat kotak Sidi Muftah agar bisa memasok pasukan lapis baja. Untuk menahan pasukan sekutu di tempat, Korps ke-10 dan 21 Italia akan menyerang garis Gazala di dekat pantai. Pada pukul 2 siang tanggal 26 Mei, formasi ini bergerak maju. Malam itu, Rommel secara pribadi memimpin pasukannya saat mereka memulai manuver dan mulai mengapit. Segera rencana itu mulai dilakukan, ternyata Prancis memasang pertahanan yang sangat kuat di Bir Hakim. Akhirnya mereka bisa memukul mundur pasukan Italia. Kemudian tak jauh ke tenggara, pasukan Rommel pun ditahan selama beberapa jam oleh Brigade Motor India ketiga dari Divisi Lapis Baja ke-7. Meskipun mereka dipaksa mundur sebelumnya, mereka sudah mengalami kerugian yang sangat besar, terutama bagi para penyerang. Pada tengah hari tanggal 27, momentum serangan Rommel goyah saat tank-tank Inggris memasuki pertempuran dan pasukan sekutu di Bir Hakim bertahan. Pasukan Rommel sudah pasrah karena tak banyak yang bisa melawan pasukan Divisi Lapis Baja ke-7 sekutu. Saat pertempuran berkecamuk selama beberapa hari, pasukan Rommel terperangkap di daerah yang dikenal sebagai The Cauldron. Mengetahui anak buahnya terperangkap di Bir Hakim di selatan, Tobruk di utara, dan ladang ranjau dari garis sekutu di barat, serta serangan yang terus-menerus dilancarkan oleh sekutu dari utara dan timur, membuat pasokan Rommel mencapai tingkat kritis dan dia memikirkan untuk menyerah. Hingga pada akhirnya pemikiran itu terhapus ketika pada awal tanggal 29 Mei, truk pemasok yang didukung oleh Divisi Trieste dan Ariete Italia menerobos ladang ranjau di utara Bir Hakim. Akhirnya mereka pun mampu bangkit dan mereka menyerang ke barat pada tanggal 30 Mei untuk bergabung dengan Korps ke-10 Italia.
menghancurkan kotak Sidi Muftah, dan ia mampu membagi front sekutu menjadi dua. Pada tanggal 1 Juni, Rommel mengirimkan divisi Cahaya dan Trieste ke-90 untuk merebut Bir Hakim, tetapi mereka tak berhasil. Di markas Inggris, Auchinleck didorong oleh penilaian intelijen yang terlalu optimis, mendorong Ricci untuk melakukan serangan balik di sepanjang pantai untuk mencapai Timimi. Alih-alih menuruti atasannya, Ricci malah fokus untuk menutupi Tobruk dan memperkuat kotak di sekitar El Adem. Pada tanggal 5 Juni, serangan balik itu berhasil, tetapi tentara ke-8 tidak membuat kemajuan. Sore itu, Rommel memutuskan untuk menyerang ke timur menuju Bir El Hatmat dan utara melawan pasukan sekutu. Yang pertama berhasil menyerbu markas taktis 2 divisi Inggris yang menyebabkan kerusakan komando dan kendali di daerah tersebut. Akibatnya beberapa unit pasukan diserang habis-habisan sepanjang sore dan hari selanjutnya. Melanjutkan membangun kekuatan di Cauldron, Rommel melakukan beberapa serangan di Bir Hakim antara tanggal 6 dan 8 Juni. Secara signifikan mengurangi garis batas Prancis. Pada 10 Juni, pertahanan mereka telah dihancurkan dan Ricci memerintahkan mereka untuk mengungsi. Dalam serangkaian serangan di sekitar Brigade Pasukan Kotak dan El Adem pada 11 hingga 13 Juni, pasukan Rommel berhasil mengalahkan mereka secara telak dan lapis baja Inggris. Setelah meninggalkan Brigade Pasukan Kotak pada malam hari tanggal 13 Juni, Ricci diberi perintah untuk mundur dari garis Gazala keesokan harinya. Meskipun para pemimpin sekutu berharap Tobruk dapat bertahan selama 2 atau 3 bulan dengan persediaan yang ada, akhirnya mereka menyerah pada 21 Juni. Atas kemenangannya, Rommel dipromosikan menjadi Marshal Lapangan oleh Hitler. Menilai posisi di Mersa Matruh, Auchinleck memutuskan untuk meninggalkannya demi posisi yang lebih kuat di El Alamein. Rommel menyerang daerah itu pada bulan Juli, tetapi tidak membuat kemajuan. Upaya terakhir yang dilakukan pada pertempuran Alam Halfa pada akhir Agustus, namun hasilnya nihil. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?